Baik, alhamdulillah dok. Mohon izin saya buka masker dulu. Oke. Ini kita sudah mulai bergabung dengan teman-teman atau pemirsa kita di Kominfo Kota Makassar di channel YouTube-nya tentunya. Mohon izin juga dok, saya mulai dok diskusi kita dalam podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah, senang sekali rasanya pemirsa YouTube channel Kominfo Kota Makassar, karena hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam podcast yang tentunya merupakan program dari pemerintah Kota Makassar dan merupakan tahun anggaran 2022 yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan tentunya Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdi. Dan seperti biasa di podcast Diskominfo Makassar, kita mencoba untuk mengangkat isu-isu yang lagi viral atau lagi banyak dibicarakan atau lagi menjadi tanda petik pergunjingan trending gitu ya. Dan kalau dari sisi kesehatan, tentunya yang masih penasaran kita adalah hepatitis akut. Makanya hari ini di podcast Diskominfo Kota Makassar mengangkat tema hepatitis misterius. Wih, kalau misterius ini butuh jawaban karena masih banyak pertanyaan dari kemisteriusan yang ada di dunia ini. Salah satunya hepatitis, dan untuk menjawab jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan kita yang ada seperti apa jawabannya terkait dengan hepatitis misterius ini atau juga kita kenal dengan hepatitis akut, sudah hadir narasumber saya yang luar biasa sekali, kayaknya mobilitasnya untuk ditanya-tanya terkait dengan penyakit baru ini itu kayaknya tinggi dok ya. Beliau adalah Dr. Andi Mariani MHkes dan beliau merupakan PLT Kabid PSDK sekaligus di Koordinator Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bekerja sama dengan kami Dinas Komunikasi dan Informatika dalam podcast kali ini. Dok, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik-baik, tetap semangat. Tetap semangat. Dan kalau bicara tentang semangat, kita butuh kesehatan untuk bisa semangat dok. Pasti, karena iya. Tanpa kesehatan kita semuanya jadi tidak berharga. Widih, katanya iya betul sekali ya, karena biar ada uang. Iya. Biar ada wanita, biar ada harta berlimpah. Tapi kalau kita sakit tidak bisa dinikmati. Betul sekali, tidak bisa kita makan yang enak, tidak bisa kita tidur di tempat walaupun nyaman sebenarnya kalau kita sehat. Nah luar biasa sekali. Saya juga pernah kemarin waktu acara salah satu acara dinas kesehatan juga yang Eliminasi TV disebutkan bahwa ujung-ujungnya kan larinya ke kesehatan. Jadi masalah listrik, air itu bisa larinya ke kesehatan, ujungnya di kesehatan. Iya. Itu menarik sekali. Muaranya itu di kesehatan. Airnya kotor, sanitasi buruk, kesehatan yang jadi terganggu. Padahal yang urus air bukan dinas kesehatan. Iya, betul. Oleh karena itu dok, karena ini kan lagi ini dok, misterius sekali ini hepatitis gitu. Nah, bisa mungkin dijelaskan dok, seperti apa hepatitis itu sendiri dan apa sih ini, kalau bisa didefinisikan apa sih ini penyakit apa, kasihan lagi ini. Silakan dok. Ya, barang baru lagi ya. Barang baru ya, lagi. Padahal sebetulnya hepatitis itu bukan sesuatu hal yang baru karena kalau dilihat dari ininya sendiri kan hepatitis berarti ada peradangan pada hati. Nah, peradangan pada hati kenapa terjadi demikian? Bisa karena berbagai penyebab, bisa mungkin karena virus, bisa karena obat-obatan, bisa karena mungkin juga makanan. Karena pada dasarnya kan semua yang lewat di peredaran darah di tubuh kita itu akan disaring di hati. Jadi kalau ada kenapa-napa, mungkin hatinya tidak bisa berfungsi dengan baik, itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada hati. Jadi sebetulnya ini bukan barang baru hepatitis ini ya. Jadi istilahnya mungkin dia kayak CLBK ya. Iya. Cinta lama bersemi kembali. Jadi ini bukan CLBK dok, tapi PLBK dok. Apa? Penyakit lama bersemi kembali. Oh iya. Cuma karena dia misterius. Karena kan yang kita kenal sekarang bisa diperiksa itu hepatitis A sampai E. Ya. Nah, karena sudah diperiksa yang kemarin kasus-kasus yang merebak di luar sana duluan, diperiksa A sampai E, gejalanya sama, menyerupai, tetapi A sampai E-nya itu tidak ketahuan, tidak terdeteksi. Dia masuk di mana? Iya. Di A kah, di B? Semuanya negatif. Semua negatif. Disebut ini apa penyebabnya, ini masih sementara di dalam penelitian. Nah, itulah makanya dia disebut sebagai misterius. Alias etiologinya, penyebabnya belum diketahui karena apa.
Artinya kalau saya bisa sebagai orang awam ini dok, dalam bidang kesehatan bicara tentang hepatitis semuanya berkaitan dengan peradangan pada hati. Pada hati. Gitu. Dan ini tentunya salah satu organ yang sangat penting sekali bagi manusia. Serangannya ke apakah disebut hatinya ini jadi infeksi atau apa gitu dok? Iya, kalau hepatitis pertama kali itu memang sel hatinya yang mengalami infeksi, mengalami peradangan. Yang itis-itis itu kan belakangnya berarti ada peradangan ya. Jadi itu sebetulnya proses tubuh untuk mengcounter apa yang masuk ke dalam dia. Jadi segala benda asing yang ini jadi tubuh bekerja dengan lebih fight untuk semua benda asing yang masuk, mau virus, bakteri apapun itu bisa dihalangi untuk tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya hepatitis berarti virus ini memang ada virus-virus tertentu yang virus hepatitis ya. Jadi mungkin kita tidak sampai ke situ terlalu teknis. Saya rasa mungkin teman-teman yang di rumah sakit yang lebih paham. Yang jelas intinya ada peradangan pada hati. Nah, kalau yang dulu kita kenal itu hepatitis kan orang suka bilang sakit kuning. Oh iya. Kita saya sangat awam ya dok ya. Ini yang dimaksud dengan sakit kuning itu gejala. Gejala yang paling pertama kali muncul itu kalau misalnya sudah terjadi kuning pada biasanya pada telapak tangan atau pada sklera mata, pada putihnya mata ya. Ya dulu kayaknya waktu kita kecil-kecil sakit kuning dikasih minum apa? Sirup ya dok. Ya jadi itu kan sebetulnya ya mungkin karena intinya kan kita hati itu dia mencerna, dia penyaring lah. Jadi semua yang lewat ke dalam tubuh itu disaring dulu di hati. Jadi ini hati kalau misalnya dia fungsinya jadi lebih besar, lebih berat, otomatis itu yang bisa nanti menyebabkan dia akhirnya muncul itu yang sakit kuning itu. Karena yang tadinya harusnya disaring oleh hati dia lolos, jadinya dia menyebar ke seluruh tubuh. Adakah kemungkinan kan tadi tergantung juga bagaimana pencernaan? Apakah pencernaan dari hati ini, bagaimana hati mengelola? Nah, apakah ada kemungkinan kayak virus gitu dok atau bakteri? Iya, memang. Jadi yang kita kenal sama ini memang penyebabnya adalah virus. Jadi ya kembali lagi ke virus ya. Ada sepupunya hepatitis yang virus juga sama-sama virus COVID ya. Itu juga virus. Jadi sebetulnya untuk virus itu kan beda dengan kalau dia penyebabnya bakteri ya. Jadi kalau virus kita punya imunitas tubuh baik. Itu bisa di-counter oleh tubuh kita karena pada dasarnya virus adalah self-limiting disease. Jadi penyakit yang sesungguhnya tanpa obat pun dia bisa sembuh asal daya tahan tubuh kita bagus, daya tahan tubuh kita sempurna untuk bisa melawan virus yang masuk. Jadinya kalau misalnya memang daya tahan tubuh kita kurang baik, makanya yang kemarin waktu COVID kita disuruh selalu menjaga imunitas itu ininya supaya virus yang masuk kita bisa lawan sendiri meskipun tanpa obat. Walaupun akhirnya karena banyak yang ternyata tidak siap imunnya, akhirnya jadinya kalau bakteri sendiri dok, apakah memungkinkan juga bakteri itu menjadi penyebab hepatitis ini? Bisa, karena yang jelas intinya kalau itu penyebab apanya itu mungkin kita berbicara tingkat seluler ya. Jadi maksudnya sudah pemeriksaan lanjut. Baik. Kalau kita awam itu kan biasanya kuning atau misalnya buang air kecil seperti teh. Namanya sampai seperti teh keruh, kemudian itu berarti sudah ada gejala mengarah kepada adanya gangguan pada fungsi hati. Baik dok, nanti lebih lanjut saya pengen tahu tentunya kita spesifikasi ke hepatitis akut ini yang misterius ini. Cuman kayak mau kembali nih dok, kenapa dia disebut misterius? Apakah benar-benar penelitian belum bisa menjangkau? Ini dia masuknya di kategori A atau E dan seterusnya. Iya. Jadi yang di luar sana kan sebetulnya ini bulan-bulan Maret April kayaknya sudah mulai ada ya, sampai sekarang kalau tidak salah sudah ada hampir 420-an lebih kasus yang dilaporkan di seluruh dunia. Nah ini kan ya namanya barang baru, kita belum sampai ke ujung pemecahan masalahnya bahwa ini karena apa. Jadinya sekarang selama dia belum ketemu ini penyebabnya apa, dia akan masih tetap disebut sebagai misterius. Kalau misalnya yang pemeriksaan yang kita sudah punya itu diperiksa, kemudian ada salah satu di antaranya yang positif, misalnya dia hepatitis A, K, atau B, atau C, itu otomatis dia dimasukkan di dalam bukan lagi hepatitis misterius karena udah ketahuan penyebabnya.
Dia masuknya di mana? Iya. Baik. Jadi itu dia yang membuat dianggap misterius karena belum masuk di slot-slotnya, masuk di masih harus diinvestigasi lagi. Nah dok, itu dia yang saya jadi penasaran juga dok, kenapa bisa sampai agak alot gitu ya, sampai kita istilahkan dengan misterius akut gitu. Karena ya sebetulnya kan mungkin bisa saja ini penyakit ini sudah ada, tapi di luar sana tidak viral, tidak jadi trending, jadinya masyarakat atau mungkin kita tidak tahu, tidak mengenal akhirnya. Nah karena ya yang jelas intinya, tapi kan kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai gara-gara kita tidak waspada akhirnya benar-benar kena. Jadinya yang itu yang kita mau informasikan kepada masyarakat bahwa ini ada penyakit baru lagi nih. Jangan sampai kita lengah atau mungkin kita menganggap itu hal biasa, tetapi bisa saja itu menjadi hal yang mungkin nanti ke depannya punya dampak berat atau dampak buruk kepada tubuh kita. Iya, sebagaimana kemarin kita sempat kayak sepelekan tuh COVID. Iya, waktu awal-awal di Indonesia kan? Beda gitu dok, tidak kena di COVID karena rajin makan nasi kucing apa kali. Ini sangat tidak medis sekali ya penjelasannya dok. Nah dok, tapi kan karena ini, meskipun dia misterius, cuman bagaimanapun kita lihat kasusnya ada. Terakhir saya sempat beberapa hari lalu dok, saya baca berita juga. Kurang lebih 16 kasus di seluruh Indonesia. Dan yang paling tinggi kasusnya itu di Jakarta. Dan ini anak-anak gitu loh, maksudnya. Nah ini fakta, segelintir fakta yang saya sempat baca. Kalau dokter sendiri update dari informasi terbarunya, bagaimana perkembangan kasus ini di Indonesia maupun di Kota Makassar? Kalau yang di Indonesia ya memang yang terakhir itu 16 ya, kemudian sudah ada 3 yang meninggal. Nah itu tapi kasusnya di situ ada mereka semua belum terkonfirmasi, masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kalau untuk kasus KLB sendiri kan kita ada tingkatannya ya. Jadi pertama itu kita menganggap dia suspek, dicurigai. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan, itu kalau suspek dia sudah ada gejala-gejala klinis yang mengarah ke situ. Tapi belum dilakukan pemeriksaan, baru klinisnya. Kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam pemeriksaan, beberapa pemeriksaan sudah dilakukan, tetapi mungkin hasilnya belum keluar, atau sudah ada hasil tetapi belum seluruhnya mengarah ke situ. Itu dianggap dinamakan dia kasus probable, kemungkinan. Jadi ini mungkin istilah epidemiologi ya, jadi bukan ditranslate dari bahasa Inggris. Jadi kalau dia mungkin jangan bilang probable, karena probable itu di sisi epidemiologi itu lain lagi nih cerita sudah hampir nyaris positif kalau misalnya probable. Nah kalau misalnya sudah konfirmasi itu sudah ada hasil yang menunjukkan bahwa ini memang penyebabnya adalah ini. Jadi itu namanya terkonfirmasi. Di tingkatannya seperti itu. Nah, yang kasus kita yang di Jakarta itu semua kalau tidak salah ada beberapa kasus yang masih suspek, masih menunggu hasil. Kemudian ada yang dari 16 tadi ini dok? Iya, yang 3 meninggal juga itu masih suspek. Jadi yang dirawat di Wahidin juga ini kita sebetulnya masih suspek. Jadi belum ada mengarah ke probable apalagi terkonfirmasi. Masih suspek, itu berarti kita masih mencurigai, masih harus diinvestigasi. Berarti benar-benar kan ini ceritanya sudah di luar itu sudah terjadi, dan yang di luar maksudnya saya ke lebih luas dulu nih dok supaya merunut lagi. Jadi yang di luar ini bukan lagi suspek, probable atau dia sudah positif, benar-benar positif hepatitis? Belum juga. Jadi semuanya masih dalam dikategorikan, masih dalam penelitian, karena kan ya namanya ini kalau dulu mungkin kita periksa hepatitis yang ngambil darah sedikit saja kan. Nah, kalau ini karena ini misterius, karena semua yang diperiksakan itu hasilnya tidak positif. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menemukan ini apa. Tapi ini penyakit tetap disebut hepatitis karena dengan gejala yang sangat karena mirip. Ada gejala bahwa terjadi peningkatan ada gangguan fungsi hati, ada yang tadi ada kuning, ada urobilinuri yang warna teh pekat pada ini. Kemudian ada peningkatan jumlah SGOT, SGFT yang diperiksa itu sampai lebih dari 500. Wah, ini benar-benar misterius artinya. Iya, tadi jadinya masih tanda kutip ini apa maksudnya ya itu dah misterius. Iya dok. Jadi saya terus terang kak dok dari tadi ini dok
dokter menjelaskan mungkin pemirsa kita juga Kominfo Kota Makassar ada yang masih misteriusnya di sisi mana. Ternyata semakin jelas semakin kemarin diskusinya dengan dokter Nani bahwa misteriusnya memang karena ya tidak bisa juga disebut positif, tapi gejalanya sangat dekat dengan hepatitis. Kalau dia sudah ada di antara parameter yang diperiksa itu positif, berarti dia bukan misterius lagi dong. Jadi misalnya mungkin hepatitis B kah dia atau hepatitis C apa. Dan yang paling misteriusnya lagi dok, karena yang lagi diteliti ini para suspek ini sudah masih bisa disebut suspek kan? Masih suspek. Ya, jadi para suspek ini 16 orang bahkan yang meninggal itu belum bisa disimpulkan bahwa belum. Makanya dia masih tetap misteri sampai saat ini. Iya, judul buku ya. Iya, aduh dok, ini kayak benar-benar seandainya ini novel. Misterius sebuah penyakit. Nah dok, ini kalau bicara tentang misteriusnya, adakah kemungkinan lain ini penyakit baru? Bisa jadi kita tidak bisa ini karena yang sekarang ya mungkin kita berkaca ke kemarin itu waktu awal COVID kan, awal banyak yang tidak percaya, banyak yang menganggap ini sepele gitu. Konspirasi apalah macam ya, lebih mengutamakan jadi konspirasi. Jadi intinya kita dari sisi kesehatan sebetulnya whatever lah gara-garanya apa, yang jelas kita harus meningkatkan kita punya imunitas. Kemudian ini kan ujung-ujungnya penyakit ini kembali lagi kita ke menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Karena ya tadi seperti disampaikan oleh Sukma bahwa semua ujung-ujungnya ke kesehatan. Kalau misalnya kita mungkin dalam aktivitas sehari-hari kita ya itu kembali jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Jadi kemarin kan sudah ada kita sudah 2 tahun dididik digembleng oleh COVID ini, yang sampai kita lengah karena kasus sudah melandai, kemudian sudah boleh juga anda pakai masker ya oleh presiden kemarin. Baik dok, nanti cuci tangan jangan lupa. Saya mau pesan-pesan seperti itu sangat ditekankan nanti dok. Tapi saya tahu juga nih dok, kalau bicara tentang yang dicurigai ini hepatitis dan ini disebutkan hepatitis misterius, itu apakah sama bahayanya dengan COVID-19 yang sampai menimbulkan kematian begitu banyak orang dok? Nanti kita akan bahas. Pemirsa Kominfo, channel Kominfo Kota Makassar, jangan kemana-mana, tetap di podcast masih bersama saya nanti tentunya Bu Nani dan saya Sukmawati Soekardi. Berdasarkan aduan warga Kota Makassar melalui call center 112, tim kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, tim TRC Saribatang telah melakukan razia anak jalanan dan gepeng. Kami beserta tim TRC Saribatang dalam hal ini penanganan anak jalanan. Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, mulai dari kantor sampai dengan Simpang 5 Urip Sumaharjo, ada beberapa klien yang kita dapatkan, yaitu rata-rata anjal dan pengemis. Itu kita akan data dan bawa ke kantor, dan mungkin yang ada yang di Boulevard itu kita akan berikan ke panti rehab, karena sudah 2 kali diambil dengan isap lem. Harapan kami ke depan, insya Allah Kota Makassar akan kami terus jadikan kota yang bisa bebas dari anak jalanan dan para pengemis. Anak jalanan yang sudah terjangkau 111 orang dan gepeng 53 orang. Maraknya anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar tidak lepas dari peran masyarakat yang sering memanjakan mereka. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan mereka uang, tapi beri mereka peluang. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan Makassar kota yang nyaman untuk semua, karena kita peduli. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembinaan anak jalanan dan pengemis. Di dalam perda tersebut mengatur sanksi bagi pemberi, pengemis dan anak jalanan. Akan diberi sanksi berupa denda 1,5 juta atau kurungan paling lama 3 bulan penjara. Maka dari itu kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penggunaan call center 112 untuk memberikan informasi kepada kami
sehingga Dinas Sosial Kota Makassar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu para warga Kota Makassar menemukan pengemis, gelandangan, atau anak jalanan yang berada di jalanan di tengah Kota Makassar, tolong telepon Ki 112. Kami akan meneruskan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sehingga yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Peduli Ki, salam Ki. Berdasarkan aduan warga Kota Makassar melalui call center 112, tim kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, tim TRC Saribatang telah melakukan razia anak jalanan dan gepeng. Kami beserta tim TRC Saribatang dalam hal ini penanganan anak jalanan. Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, mulai dari kantor sampai dengan Simpang 5 Urip Sumaharjo, ada beberapa klien yang kita dapatkan, yaitu rata-rata anjal dan pengemis. Itu kita akan data dan bawa ke kantor, dan mungkin yang ada yang di Boulevard itu kita akan berikan ke panti rehab, karena sudah 2 kali diambil dengan isap lem. Harapan kami ke depan, insya Allah Kota Makassar akan kami terus jadikan kota yang bisa bebas dari anak jalanan dan para pengemis. Anak jalanan yang sudah terjangkau 111 orang dan gepeng 53 orang. Maraknya anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar tidak lepas dari peran masyarakat yang sering memanjakan mereka. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan mereka uang, tapi beri mereka peluang. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan Makassar kota yang nyaman untuk semua, karena kita peduli. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembinaan anak jalanan dan pengemis. Di dalam perda tersebut mengatur sanksi bagi pemberi, pengemis dan anak jalanan. Akan diberi sanksi berupa denda 1,5 juta atau kurungan paling lama 3 bulan penjara. Maka dari itu kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penggunaan call center 112 untuk memberikan informasi kepada kami sehingga Dinas Sosial Kota Makassar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu para warga Kota Makassar menemukan pengemis, gelandangan, atau anak jalanan yang berada di jalanan di tengah Kota Makassar, tolong telepon Ki 112. Kami akan meneruskan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sehingga yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Peduli Ki, salam Ki.
Terima kasih banyak Anda masih setia menjadi pemirsa kami dalam podcast Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar yang tentunya merupakan program tahun anggaran 2022 pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdin. Tadi kita sudah bahas temanya hari ini adalah hepatitis misterius. Tadi itu saya terus terang pemirsa Kominfo Kota Makassar ya masih bingung ini hepatitisnya kenapa disebut misterius, tapi dengan penjelasan yang sangat indah sekali dari Dr. Nani ya bahwa ternyata memang dia bahkan yang sudah jadi dikatakan meninggal dengan gejala hepatitis akut ini atau misterius ini itu belum bisa dikategorikan positif hepatitis dok. Dan kalau kita bicara tentang apakah hepatitis ini sama bahayanya dengan COVID-19, bagaimana kita ketahui untuk COVID-19 sampai menjadi pandemi, sampai dengan jumlah orang penderita itu kayak banyak banget, hampir berapa puluh persen penduduk dunia gitu dok. Nah mungkin bisa digambarkan seperti apa kalau hepatitis akut? Iya, kalau bahayanya sendiri sih sebetulnya kalau kita mau runut-runut kembali bahayanya tergantung dari yang kena itu siapa. Nah kalau yang kena itu misalnya orang yang punya daya tahan tubuh baik, itu tubuhnya bisa melawan sendiri virus apapun yang masuk. Tapi kalau misalnya yang kena, ya makanya yang sekarang booming itu pada anak-anak, karena anak-anak itu merupakan golongan rentan. Jadi dari sisi imunitas, dari sisi kekebalan tubuh itu mereka rentan untuk terpapar oleh apapun benda asing dari luar yang dianggap asing oleh tubuh itu rentan ini oleh anak-anak. Jadinya memang yang sekarang yang trending ini hepatitis akut misterius pada anak karena kebetulannya yang yang terdeteksi mendapatkan gejala tersebut itu pada anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja juga sebetulnya pada orang dewasa. Jadi kita orang dewasa ini jangan sampai anak-anak jika kena saya tidak akan kena, tidak seperti itu ya gitu dok ya. Iya. Padahal kita punya anak. Nah itu sebetulnya karena ini ya hepatitis kan sebenarnya penyakit menular ya, jadi dia penularannya ya bisa dari orang ke orang langsung, tetapi harus ada dia punya media, maksudnya harus ada yang memindahkan. Jadi ya ini kan juga karena namanya masih misterius ya, kita belum tahu ini pindahnya lewat mana. Cuman berkaca pada pengalaman yang sudah dengan hepatitis, ada hepatitis yang bisa menular melalui makanan, ada yang bisa melalui kontak darah. Nah itu yang kita harus waspadai, itu yang kita jaga jangan sampai bisa tertular dari jalur itu. Baik dok. Jadi kalau dibilang bahayanya memang sama, potensinya sama bahayanya. Yang rentan itu rentan pasti akan punya resiko lebih tinggi dibanding yang memang punya kekebalan tubuh baik. Baik dok. Ini kan kalau kembali saya lihat kemarin yang untuk 3 orang yang wafat ini dok, itu kan masih anak-anak dok ya. Nah kenapa adakah penyakit bawaan? Kalau kayak COVID kan kita kemarin ini sekali ada komorbidnya, ada penyakit apa gitu dok. Kalau hepatitis yang kemarin mungkin sudah ada yang disuspek tapi dia dinyatakan wafat, itu kira-kira apakah ada kayak seperti itu dok? Iya, kalau misalnya kelainan sejak lahir kan itu bisa saja ya, cuma ya namanya kita punya di sini kan kita orang lahir mungkin kita hanya melihat bayi itu physically dari luar saja, kita tidak lakukan pemeriksaan menyeluruh sampai adanya mungkin ada yang anomali atau ada yang defek atau ada mungkin di dalam tubuhnya yang bermasalah. Itu karena kita lihat misalnya bayi lahir normal kan biasanya kita hanya lihat inspeksi dari luar, ini ada kelainan enggak apa tidak, tapi kita enggak periksa dalamnya. Maksudnya tidak ada itu bayi yang begitu lahir langsung diperiksa semua di medical check up, kan tidak seperti itu kalau kita di Indonesia ya. Jadi yang seperti itu memang mungkin belum ketahuan apakah sebelum kena ini anak memang ada masalah atau tidak. Nah itu mungkin kita punya, kalau saya mau bilang kekurangan ya di Indonesia, karena kita periksa kalau ada sakit. Kalau yang sehat-sehat ngapain di check up kan? Tidak ada masalah ya. Bahkan kadang-kadang kita orang tua riwayat penyakit anak kita tidak kita tidak ada catatan kita gitu loh. Saya pernah diajarkan lah. Jadi alhamdulillahnya ada dok. Saya punya anak itu anak pertama ini riwayat biar dia masuk demam
tanggal berapa itu kan ada, kita nggak ada, dan memang check up secara resmi nggak ada kan dok, Sama sehingga dengan riwayat alergi misalnya kan. iya betul sekali dok, sehingga kita ketika ada penyakit seperti ini ya waspada aja gitu Iya. mempersiapkan diri. Di luar sana orang sebelum kena sudah aware, kalau kita nanti kena baru ini gara-gara apa ya, padahal orang di sana mungkin sudah tahu bahwa ini mungkin anak saya nanti alergi sama kacang-kacangan kah atau apa. Nah itu yang kita belum lakukan di dihindarkan sini. semua. Yang oleh karena itu dok, kalau kita bicara tentang kasus ini, berarti orang yang rentan. Kalau COVID kemarin kan orang rentan ini yang disebut selain anak-anak, itu malah kemarin COVID sempat ini anak-anak ada yang bilang lebih kuat apa gitu. Iya. Tapi kalau di hepatitis akut ini yang misterius ini, selain anak-anak apakah dikatakan rentan juga kayak lansia begitu dok? Sebagaimana COVID? Ya, sebetulnya kalau melihat dari kerentanan itu kita lihat dari fungsi tubuh. Kalau Baik, anak-anak kan memang dia belum berkembang sempurna ya. Iya. Kalau sebaliknya sama orang lansia, dia mungkin ya maksudnya tubuh ya lansia kan usia 50-an ke atas, ini barang di tubuh onderdilnya udah 50 tahun kepake nih. Hatinya sudah 50 tahun bekerja untuk mengolah darah yang masuk, ginjalnya pun demikian ya. Sudah pasti dia akan berbeda dengan orang yang mungkin masih usia produktif 20-30 tahunan. Pada saat lagi prima-primanya dia punya tubuh lagi fit-fitnya akan beda dengan yang sudah lebih 50 tahun dipergunakan. Pastinya akan ada ada yang berbeda lah, yang jelas dari sisi lebih fungsi. kuat. Ibarat kata kan kalau mesin itu lebih kuat tentu yang baru. Iya. Kalau barang lama ini mau Kalau yang anak-anak dia belum panas. masih masih perlu di ini. Oh iya, masih dipanasi belum dulu. matur, Kalau ibarat belum. mobil ya, panasi dulu baru bisa lancar nanti jalannya. Nah kalau lansia mungkin organ dalam tubuh itu sudah rentan karena terutama jantung, hati, ginjal itu pasti sudah masanya sudah kalau saya istilahnya kalau ibarat kata sudah masa jayanya sudah berlalu. Jadi kalau sedikit saja kena virus gampang bermasalah gitu dok. Berarti bisa dikatakan kesimpulannya hepatitis ini misterius ini bisa menjadi rentan juga untuk usia tua begitu ya, karena ini hal yang baru. Kemarin kita COVID kan juga begitu ya. Iya dok. Jadi kadang waktu awal ini menularnya karena ini tiba-tiba 3 bulan kemudian itu berubah ya, karena ini memang namanya penyakit baru, namanya semuanya masih dalam proses, belum ada ujungnya, jadi semuanya berjalan dinamis. Jadi bisa saja mungkin yang tadinya mungkin di bulan Mei ini kita bilang ini misterius pada anak karena kebetulan kenanya di anak sekarang. Mana tahu ya, tidak diminta-minta nanti misalnya pada bulan keberapa itu beda lagi, beda lagi dia punya ini, karena ini kan proses penyakit ini dinamis, jadi dia bisa saja yang sekarang ini nanti bulan kemudian sudah berubah. Nah ini dia, walaupun mungkin kita waspada tapi juga jangan panik begitu dok ya. Itu kepanikan kadang-kadang membuat kita tidak berpikir jernih sehingga tidak mempersiapkan diri, justru paniknya dulu. Paniknya duluan, ininya belakangan, akalnya belakangan, akal sehatnya. Baik dok, tapi saya dengar-dengar dok di rumah sakit kita di Kota Makassar ini, Dr. Wahidin, RS Wahidin, ini ada kasus ya dok yang iya suspek, karena ya untuk Indonesia Timur kan Rumah Sakit Wahidin ini adalah pusat rujukan kita. Ya, jadi ada beberapa memang pusat rujukan untuk penyakit infeksi dan penyakit gastroenterohepatologi namanya ya istilahnya kalau untuk urusan hati. Tapi bukan hati perasaan gitu. Iya, organ hati. Organ hati itu memang pusatnya di Rumah Sakit Wahidin. Jadi ini mungkin kita masih dalam pulau yang sama ya. Jadi misalnya besok-besok ada dari Indonesia Timur yang lain dirujuk ke Makassar karena di Wahidin itu adalah pusat rujukan untuk Indonesia Timur. Jadi di situ yang mungkin menjadi pusat penelitian juga untuk mengetahui ini misteriusnya karena apa. Jadi yang sekarang yang di Wahidin itu mungkin sedang dalam investigasi juga oleh teman-teman di sana yang tim ahli, sehingga yang sampai sekarang kita juga yang disampaikan juga ke kita bahwa ini informasinya masih dalam tatanan namanya suspek. Berarti dia cukup, saya katakan tadi cukup alot gitu ya dok penelitian, karena kalau kita bandingkan dengan COVID, kayaknya COVID ini cepat sekali kita mengetahui ini namanya virus coronavirus, kemudian dia dari kelelawar
Tapi kan setelah Iya. belakang berubah lagi. Iya, nah kemudian juga kayak cepat gitu loh dok, akhirnya ada varian-variannya lagi. Iya, jadi- nah ini yang bikin kita ya, Mungkin karena sekarang maksudnya ini Masih kita baru baru belum 2 minggu. Kalau yang petunjuk dari pusat itu kalau tidak salah 21 April ya. iya, Kemudian edarannya masuk ke kita itu untuk meningkatkan kewaspadaan 26, 27 kita sudah mengedarkan kepada puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan karena ini kan sebetulnya itu tadi dia penyakit lama, penyakit Iya. yang sudah ada nih. sebelumnya dan sudah familiar gejalanya sebenarnya. sudah familiar, dokter-dokter tenaga kesehatan sudah mengetahui bahwa ini kalau misalnya begini, ini jalan keluarnya ini Iya. obatnya ini. Tetapi yang menjadi masalah ini yang bikin apa? Itu yang Sehingga misterius. penanganannya masih teka-teki juga. Penanganannya sekarang kita hanya Iya. meningkatkan supaya kan intinya kalau hepatitis ada masalah kita beri dia hepatoprotektor. Jadi obat-obat, vitamin ataupun suplemen yang untuk meningkatkan kapasitas fungsi hati dan jangan kasih obat-obat yang hepatotoksik. Jangan kasih obat-obat yang justru memperberat fungsi hati. Ya itu biar dia bisa balance. Iya, jadi walaupun masih misterius, tapi ada standar yang sudah Iya, digunakan, sudah ada. yang insya Allah akan membantu meringankan penyakit yang Iya, diderita karena ya kedepannya. itu lagi kita kembali ke dia self limiting disease. Dia akan sembuh sendiri kalau imunitas tubuh bisa sempurna melawan yang datang dari luar. Baik, nah yang dimaksud datang dari luar ini adalah virusnya. Iya. Kalau virusnya ini nama virusnya ada dok? Kalau hepatitis sendiri itu sebetulnya dia masuk dalam golongan adenovirus ya. Jadi virus ini yang memang kalau kita lihat pembagiannya jadi kayak pohon ininya ya. Ini memang yang ada adenovirus. Nah ini dengan corona itu sebetulnya dia memang hampir maksudnya dia satu boleh bilang kayak sepupu begitulah. Maksudnya dia punya sepupu iya. Jadi akan beda dengan yang misalnya kalau untuk virus DBD itu lain dia punya silsilahnya agak beda tapi sama-sama juga dengan virus. Berarti adenovirus ini dia bersepupu dengan coronavirus. Iya. Jadi penasaran saya dok, kira-kira menurut informasi yang dokter dapat di rekan-rekan medis atau mungkin penelitian medis yang ada saat ini, apakah ada kemungkinannya memang terkait dengan coronavirus atau sama sekali tidak? Iya, kalau kemungkinan kita tidak bisa bilang sama sekali bahwa tidak ada kemungkinan. Minimal berdasarkan informasi yang beredar dari kesehatan. Jadi itu bisa saja memang ada. Tapi itu kayak kembali lagi karena ini memang ya mungkin di sini yang jadi ranahnya para researcher untuk bisa lebih meneliti lagi bagaimana karena kita yang boleh bilang tanda kutip end user yang ada di sini ini hanya mengetahui ini penyebabnya ini. Tapi kalau misalnya proses persilangannya atau bagaimana itu ada ilmunya sendiri. Baik, nggak usah pada yang dalam di sana. Lagian juga memang masih misterius dok. Kita juga masih belum bisa menyimpulkan sejauh itu. Yang jelasnya bahwa ini ada penyakit yang disebut dengan hepatitis misterius dan kita punya kewaspadaan. Oleh karena itu dok, karena kita harus waspada. Oleh karena itu saya mau memperdalam. Jadi kita menjadi awareness juga terhadap penyakit ini. Penyebabnya didetaili lagi dok kepada kita semua. Supaya kita bisa menghindari penyebab-penyebab dari hepatitis itu sendiri. Iya, kalau penyebabnya, yang pencegahannya. Kalau pencegahan, kita mungkin berkaca dari hepatitis yang selama ini sudah ada. Sebelumnya, dok, saya mohon maaf. Paling tidak mungkin gambaran hepatitis secara umum dulu dok. Jadi gambarannya penyebabnya itu kita ketahuan atau curiga hepatitis itu tadi pertama kalau misalnya dia warna kekuningan. Iya dok. Tapi jangan ini saya punya tangan kuning kemarin makan palu mara banyak sekali kunyitnya. Oh jadi kunyitnya masih nempel, waduh kuat sekali kunyitnya ya. Ya jadi kekuningan pada seluruh tubuh itu memang biasanya diawali di telapak tangan ya. Telapak tangannya kuning. Kemudian kalau sudah tahap lanjut itu putihnya mata ini tidak putih lagi, jadi dia kayak kuning. Ya, kalau pernah lihat. Ya, lanjut dok. Tapi nanti dilanjutkan dok. Pernah lihat, karena kalau bicara tentang penyakit kuning, anak-anak itu selalu rentan dok. Apakah itu sama nanti deh dijelaskan lagi. Karena kita harus jeda dulu saat pemirsa channel YouTube Kominfo Kota Makassar. Jangan kemana-mana, tetap di sini di podcast Kominfo Kota Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini
Pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli Salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dalam program podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, masih bersama dengan narasumber saya yang tentunya sangat kapabel, dan dari tadi sangat asik sekali kita berdiskusi, berbincang dengan beliau terkait tema kita, hepatitis misterius, Dr. Andi Mariani MHKes, atau saya panggil sapaan akrab beliau Dr. Nani. Mungkin teman-teman media juga Dr. Nani ada masalah. Kemarin saya sempat diskusi sama kakaknya Dr. Nani. Si lagi sibuk Dr. Nani sekarang dikejar-kejar wartawan, pertanyakan hepatitis. Tapi mudah-mudahan Dok, ini forum ini podcastnya kita menjadi ruang juga bagi bagi warga Kota Makassar, tentunya juga pemerintah yang saling koordinasi untuk memahami hepatitis dan bagaimana mengolah nanti kebijakan yang pas untuk hepatitis. Karena edukasi masyarakat itu bisa melalui cara apa saja, jadi kita sangat terbantu sebetulnya dengan adanya seperti ini dari radio, media yang bisa semua meneruskan informasi yang benar kepada masyarakat. Iya Dok, jadi nanti Dok kalau ada yang tanya bagaimana hepatitis, nonton nih. Iya diiklankan. Jadi nonton di podcastnya Dinas Komunikasi Informatika, karena itu membantu untuk dapat info yang detail. Karena panjang 2 jam insya Allah kita diskusinya ini Dok. Sekaligus tambah follower. Iya, sekaligus untuk tambah followersnya kita, tambah subscribernya kita Dok. Nah, ya ini kok iklan sekali Dok. Baik Dok, kita lanjutin kalau bicara penyebabnya, karena walaupun dia masih misterius, tapi kan kita mengetahui pada hepatitis A sampai E. Nah, ini mungkin bisa kita kenali paling tidak gejala-gejala secara umum, supaya nanti apapun hasil dari hepatitis misterius ini, mudah-mudahan kita bisa menghindari yang namanya penyebabnya, atau mohon maaf ya, yang mengakibatkan atau apa yang dilakukan sehingga bisa orang terinfeksi itu. Jadi kalau hepatitis ya kita berkaca pada yang sudah ada sebelumnya ya, bahwa kalau hepatitis itu kita lihat penyebarannya bisa, kalau kita di medis istilahnya dia melalui cara enteral atau parenteral. Kalau enteral itu dia melalui saluran pencernaan. Kalau parenteral berarti selain atau di samping dari saluran pencernaan itu biasanya melalui jalur darah. Jadi yang hepatitis B, hepatitis C itu kan biasanya kadang kita khawatirkan pada yang orang-orang yang mungkin pemakai apa namanya nafsa suntikan. Nah itu biasanya di situ yang ini karena jalur darah. Nah kalau misalnya melalui saluran cerna, kita kembali ke PHBS lagi, proses pembuatan makanan, apakah itu sudah bersih, apakah bahan-bahannya sudah bersih, apakah semua yang digunakan itu kualitasnya sudah baik, tidak sampai bisa menyebabkan kerusakan pada mutu makanan tersebut pada proses pengolahannya dia sampai jadi. Nah itu pada saat proses pengolahan. Yang kedua pada saat masuk ke dalam tubuh. Nah kan kadang-kadang ini sudah bersih nih, makanan sudah steril, sudah pokoknya sudah terjamin. Kemudian barangkali saja dia terbuka, datanglah mungkin lalat atau apa, atau menggunakan alat-alat yang memang sudah terkontaminasi. Kan kita tidak, ya maksudnya sesteril apapun kita tidak bisa mengecek apakah ini ada kontaminan yang masuk di dalam alat makan kita apa tidak. Nah kemudian cara misalnya ada, nah ini yang makanya anak-anak lagi balik back to anak-anak.
anak-anak itu kan kadang-kadang, apalagi usia sekolah ya. Jadi yang kemarin kita sempat koordinasi dengan Diknas, bagaimana ini orang sudah pertemuan tatap muka, anak-anak nanti mungkin jajan sembarangan. Jajan sembarangannya mungkin oke lah, itu satu hal yang berbeda. Misalnya anak-anak kan itu mereka suka berbagi ya. Maksudnya ada makanannya nih, minta temannya, kalau misalnya nggak dikasih nanti dibilang isek kayak. Jadi mereka berbagi. Istilahnya kan dia namanya anak-anak masih belajar sosialisasi, dari berbagi. Kalau satu di antaranya tersebut yang positif, kemudian mereka berbagi makanan atau menggunakan alat makan yang sama, mungkin sendok garpu atau gelas yang sama, itu bisa saja tertular. Dari situ. Dan itu masuk kategori enteral melalui saluran pencernaan. Nah, kalau yang kedua yang melalui parenteral ya tadi misalnya yang tadi yang saluran pencernaan juga bisa jadi kalau misalnya makan makanan yang memang bisa mengganggu atau fungsi hati bisa menjadi lebih berat bekerjanya karena masuknya makanan atau minuman tersebut. Pertama mungkin yang paling sering kita ini ya, alkohol. Alkohol itu sangat memperberat fungsi hati. Jadinya kalau ya kita ya namanya alkohol itu kan ceritanya selalu dianjurkan untuk kita mengurangi atau mungkin menghindari ya untuk kita terutama yang umat Islam. Nah itu semua adalah bisa memperberat fungsi hati. Kemudian alkoholnya jangan dipikir alkohol yang diminum ya. Jadi bahan-bahan yang terfermentasi. Misalnya apa itu? Tape. Iya dong. Ya. Kalau ada yang suka makan tape gimana? Nah kemarin habis lebaran pasti banyak tape. Aduh tape itu membanjir di rumah. Ya kalau misalnya fungsi hatinya kita baik sebenarnya tidak masalah. Ya ini tadi yang saya ceritakan, dia memperberat fungsi hati. Jadi kalau fungsinya hati baik, datang yang memperberatkan dia tidak masalah karena dia fungsinya baik. Yang masalah kalau sudah ada virus atau sudah memang ada kerusakan, ada gangguan di fungsi hati, makan makanan yang berfermentasi itu, maka fungsi hati pasti akan semakin berat lagi bekerjanya. Nah itu kalau misalnya sudah berat bekerjanya ya pasti akan ada efeknya ya ke belakang. Nah dok, tadi kan sempat disebutkan minuman beralkohol ya, memang selain diharam ya sebagai muslim tidak boleh. Bagaimana dengan misalnya kayak soft drink gitu loh dok? Iya. Jadi yang minuman berkarbonasi itu kan ya sebetulnya boleh, tapi ya memang kita tidak disarankan untuk banyak. Nah, pertama mungkin dari sisi karbonasinya ya, karena pasti ada efeknya juga ke dalam tubuh kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan lama dan sering. Kemudian yang karbonasi itu ininya juga gulanya. Gula aja, glukosanya kan itu juga ya kembali lagi hati nih. Jadi kalau saya istilahnya apa ya, kayak laundry. Gimana tuh dok, bisa dijelaskan? Ya, jadi kan semua yang masuk dalam tubuh itu diproses oleh hati, semua apapun. Mau dia makanan, mau minuman, mau obat, mau vaksin, pokoknya semua harus akan lewat di hati. Kalau misalnya hati sudah ada yang bolong, dia mengalami maksudnya lewat di situ kan ini dia filter. Harusnya sel-sel hati itu melakukan filtrasi kepada semua yang masuk ke dalam dia punya jaringan. Kalau misalnya ada yang rusak, ada yang bolong, itu kan dia bocor. Jadi los saja masuk. Los sehingga masuk ke tubuh yang lain, masuk ke tubuh yang lain. Disitulah dia bisa menyebabkan masalah-masalah lagi. Jadi ini hati ini ibaratnya garda terdepan untuk semua proses ini di dalam tubuh, proses clearing. Berarti kita benar-benar jaga hati gitu. Jagalah hati. Bukan hati gitu ya. Ya hati itu penting, hati perasaan, menjaga hati tidak iri dengan kita, tapi ternyata hati sebagai organ dalam yang sangat penting itu harus dijaga dengan tadi menjaga kesehatan kita lewat makanan, minuman, kebersihan, karena jangan sampai penyebabnya nanti adalah virus gitu kan dok. Jadi karena kita belum tahu ini penyebabnya apa, ketimbang sudah kepalang basah, kita anggap saja semua bisa berpotensi. Jadi supaya kita meningkatkan kewaspadaan. Ada lagi dok yang harus dihindarkan supaya kita tidak termasuk dalam orang yang mengabaikan hati ini. Ya jadi kalau ya itu tadi melihat dari fungsinya hati, kemudian obat-obatan juga kan ada juga obat-obat yang memang efek sampingnya itu terutama dia hepatotoksik, dia menyebabkan toksik berfungsi racun pada hati, kemudian dia juga bisa menyebabkan efek samping yang langsung efeknya pada hati.
Nah, biasanya tuh kalau obat-obatan, makanya kalau obat-obat yang dijual bebas ataupun yang terbatas itu kan biasanya ada warning ya. Jadi biasakan untuk membaca, ada tuh kotak warning. Obat ini bisa, misalnya situ bilang hepatotoksik, itu berarti kita waspada, ini bisa menyebabkan bersifat racun pada hati. Oke, kalau misalnya dia butuh obat itu dok, tapi itulah pentingnya berkonsultasi ke dokter. Ya. Jadinya biasanya kalau mau tidak mau harus minum, kan obat-obat kita pada di program ada yang memang dia efek sampingnya ke hati. Jadi dia dikasih obat lain yang untuk bisa menjaga fungsi hati, jadi biar balance. Jadi obat yang mungkin bisa mengganggu fungsi hati, mau tidak mau harus masuk, harus ada yang lain untuk bisa menjaga. Nah, menjaga, menanggulangi itu. Iya. Berarti memang dari sisi itu kita tidak boleh main dokter-dokteran. Dalam artian merumuskan, meresepkan diri sendiri. Iya, kan sekarang nggak mudah ya kita googling. Kayak ini gejala. Belum lagi kadang-kadang ya pemirsa ya, atau mungkin ada yang rasa seperti saya, kita ini ada yang curhat, anakku sakit ini, banyak tuh yang berikan seolah-olah mengerti sekali tentang, padahal kan penyakit ya, kembalikan ke ahlinya, kembalikan ke dokter. Itu kadang-kadang takutnya nanti justru pantangannya yang diusulkan. Nah iya, atau mungkin hanya setengah-setengah. Nah misalnya kan biasa macam tadi misalnya saya bilang obat, dia harus minum obat A. Obat A, kemudian obat B vitaminnya, obat C untuk mengantisipasi efek samping dari obat A. Nah kan kadang orang B saja deh yang saya beli, C-nya enggak usah. Padahal C-nya itu harus disandingkan dengan obat A. Nah, karena itu berbahaya juga kalau tidak disandingkan. Ada efek sampingnya. Baik dokter, jadi dokter Nani kalau kita bicara tentang penyebabnya ya, semua siapkan semua, jangan dihindari semua, baik itu yang berkaitan dengan saluran cerna tadi maupun yang di luar saluran cerna, termasuk tadi masuk lewat darah gitu ya dok ya. Nah dok, kalau begitu saya ingin tahu apa hanya anak-anak yang memang kena gitu, karena kan kembali lagi nih kasusnya memang anak-anak yang banyak. Sejauh ini aja deh dok, fakta yang kita terima sekarang. Ya, yang sekarang memang dari statistik memang dia kelompok umur anak-anak. Di bawah umur berapa? Di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun. Itu yang sekarang menjadi perhatian kita untuk kita punya surat edaran dari Kementerian Kesehatan untuk penyakit hepatitis akut misterius pada anak. Iya dong. Nah itu memang judulnya pada anak. Nah tapi mana tahu mungkin saja nanti ke depan akan ada penyakit hepatitis misterius pada dewasa atau mungkin bukan anak-anak. Nah itu kan kita ya seperti tadi saya sampaikan, ini dinamis, kita punya perkembangan penyakit ya, mungkin menuju ke ketahuan ini misterius apa tidak, mungkin harus kita melewati dulu dia kena sama orang dewasa. Nah bisa jadi demikian ya, meskipun dia tidak diminta-minta. Betul ya, nauzubillah lah. Iya. Jadi pasti akan ada menuju ke situ prosesnya. Mungkin yang sekarang ini kenanya pada anak-anak ya nomor satu, karena memang kasusnya yang terlaporkan anak-anak. Kemudian anak-anak memang masuk dalam golongan yang lebih rentan. Tapi mana tahu bisa saja nanti ke depan. Nah, selain anak-anak, saya pernah dengar informasi juga. Ini saya lupa baca atau nonton gitu ya dok ya. Katanya hepatitis akut ini juga lebih rentan terhadap laki-laki. Benar atau tidak itu dok? Ya, kalau jenis kelamin ya barangkali saya sebetulnya belum pernah secara ilmiah melihat, membaca tentang hal tersebut. Cuman mungkin ya itu tadi bisa saja hepatitis yang kena, mungkin kecurigaan kita itu pada yang hepatitis B atau C yang memang ya ini bukan menjudge ya, tapi bisa saja demikian, karena ya kayaknya laki-laki mungkin mereka mengkonsumsi mohon maaf alkohol mungkin lebih banyak bisa jadi dibanding perempuan. Tetapi ini maksudnya Jasimo. Saya ada betul, secara logikanya seperti itu. Cuman ya mungkin saja karena yang kedapatan maksudnya atau kasus yang ditemukan ya mungkin ada yang melihat ini kira-kira karena ini cuman penelitian lebih lanjut ke arah situ, mungkin
yang selama ini saya belum pernah ada baca sih. Tapi kalau bicara secara umum gitu dok, hepatitis A, B, E itu memang rentankah ke laki-laki atau sebenarnya tidak gitu dok? Sebetulnya tidak ada pemilihan jenis kelamin. tidak ini ya dok, tidak diskriminasi, tidak berbasis gender ini penyakit ya. Jadi sebetulnya ya mungkin dari sisi statistik bisa saja penyakit tersebut, tapi bukan berarti yang karena jumlah laki-laki yang lebih banyak dikatakan bahwa penyakit ini lebih suka dengan laki-laki. Tidak, jumlah laki-laki sekarang sudah lebih banyak kan? Ada maksud saya yang terkena penyakitnya dok. Mungkin jumlahnya lebih banyak terkena bisa penyakit jadi ini, tapi bukan berarti itu penelitian ke arah bahwa ini terkait dengan kromosom yang pada laki-laki itu belum ada, belum ditemukan paling tidak. Baik dok, kalau begitu ya sudah istilahnya laki-laki mungkin kayak gitu ya. Kebetulan. Iya betul sekali. Nah berikutnya dok, kalau bicara tentang bagaimana metode penularannya, mungkin bisa digambarkan lagi lebih detail dok, kan tadi penyebabnya sudah sebenarnya tergambar secara ini. Cuman mungkin kan kalau kayak virus corona kita bersin keluar ini percikan ininya dropletnya kena masuk ke hidung. Kalau hepatitis yang petunjuk dari pusat sih memang untuk sementara kita arahkan dia ke penularannya melalui saluran cerna terutama. Meskipun ada juga lewat saluran pernafasan di petunjuk tersebut ada juga bahwa dia kemungkinan bisa tertular melalui saluran pernapasan karena namanya masih misterius ya. Jadi kita menganggap dia mungkin bisa melalui saluran cerna, mungkin bisa melalui saluran pernapasan, atau mungkin bisa juga melalui kontak. Nah karena ya memang kayaknya kita jadi parno ya. Ini semua jadi kita takut kenapa ya. Mungkin kita ambil sisi positifnya saja bahwa dengan adanya kewaspadaan yang mungkin sekarang agak lebih meningkat dibanding sebelumnya, dengan hal itu kita bisa memproteksi kita punya tubuh dan orang-orang sekitar kita untuk supaya mereka lebih aware, lebih kalau yang kemarin yang COVID kita kan awal-awal juga udah ada mau pakai masker kan, maksudnya belum ini ya. Nah, kita harus berjalan digerebek. Jadi kita berjalan mengikuti saja prosesnya, kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas yang kita sudah tahu bahwa ini bisa memproteksi itu kita gunakan sekarang. Jadi ya ibaratnya kita masuk berkendara ya mungkin udah tahu ini kita pakai helm atau pakai seatbelt itu kan sudah ketahuan. Nah meskipun mungkin penyebabnya bukan gara-gara itu, jadi kita ambil saja sisi baik dari yang sudah kita pengalaman sebelumnya. Kesehatan yang kita jalankan itu harus tetap dilaksanakan karena itu pasti efeknya juga akan memproteksi kita punya tubuh dari berbagai penyakit termasuk dengan hepatitis. Dok, ini kan tadi disebutkan ada selain saluran cerna, kemudian ada kontak. Ini kontaknya bisa dijelaskan lebih detail mungkin dok, seperti apa yang dimaksud dengan kontak dengan kalau kontak misalnya si A hepatitis sudah ketahuan, itu menjadinya kita memang dilarang atau mengurangi kontak dengan orang yang sakit. Maksudnya orang di luar sini ya, kalau di rumah sakit dia pasti karena memang di situ tempatnya. Jadi makanya ini yang kita kalau di teman sejawat artinya dekatan, berbicara dengan komunikasi dia, tanpa bersentuhan gitu tanpa alat, maksudnya tanpa pengamat. Maksudnya kan kita kontak begini macam Sukma ada pakai masker, kan saya teramankan oleh karena saya pakai masker misalnya kan. Nah itu mungkin salah satunya yang boleh melakukan kontak, memproteksi. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu ini ada penyakit disinyalir atau suspek hepatitis akut, kita nggak usah berusaha dulu jaga jarak begitu dok? Jaga jarak pasti dia akan mendapat pasti ada perannya itu jaga jarak karena karena kita belum tahu ini bisa saja orang bicara karena memang masih aktif, masih misterius, jadi kita nggak tahu, bisa jadi deketan itu bisa menularkan. Ya saya paham dok, saya paham, tapi pemahaman saya harus ditingkatkan setelah yang berikut ini. Kita harus jeda dulu pemirsa Kominfo Kota Makassar, nanti kita balik lagi tentunya masih dengan podcast Diskominfo Kota Makassar. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ya ayo Mide, bicara Miki bapak, belum buka kerja akhir bulan kok, Dede belum pilih habis kopi tak gang.
Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu Jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Ocha, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau ke jilat Kak, bukan ke aku sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat yo, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ki. Cari baik-baik. Digang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Teh Dorta tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi tuh bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan ku, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belajarnya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipah Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mal di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masih setia menyaksikan kita dalam live podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar yang tentunya ini merupakan program pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2022 di mana dipimpin oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan juga tentunya Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi. Dan masih membahas tentang hepatitis misterius, Dok. Ini tadi kan penyebabnya, kemudian juga bagaimana metode penularan kalau itu terjadi. Nah, sekarang pengen kita tahu nih, Dok, kalau misalnya terlanjur takalan gitu, Dok, tuh inauzubillah, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau takalan nih, Dok, bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri orang itu terinfeksi gitu, Dok? Iya, jadi sebetulnya gejala awalnya yang kita sebut gejala prodromal ya, itu gejala yang kalau saya istilahnya prodromal itu gejala abstrak. Semua penyakit yang masuk ke tubuh itu awal mulanya pasti seperti itu. Demam, mual, muntah, kemudian rasa tidak enak badan, yang mungkin kita istilahkan masuk angin, apa kayak gitu kan. Nah, kalau dulu-dulu mungkin kita boleh masuk angin sih. Sekarang karena kita namanya meningkatkan kewaspadaan, jadi kalau ada seperti itu jangan sampai dia masuk ke tahap lanjut, gejala lanjut. Gejala lanjut yaitu tadi misalnya ada buang air kecil warna teh, kemudian kekuningan pada seluruh tubuh, ataupun bisa diawali telapak tangan dulu atau sampai di skleranya mata. Nah, kalau ada sudah seperti itu, berarti ini sudah tahap lanjut. Nah, kita kan mau memotong, jangan sampai tahap lanjut terjadi ya. Atau kalau misalnya sudah tak kalah nih tahap lanjut, bagaimana supaya ini berhentinya ke orang itu saja, karena ini kan penyakit menular. Dia menular belum tahu lewat apa, tetapi ini adalah penyakit menular dan pasti akan menular. Jadi ya memang kita harus menjaga kalau sudah ada yang bergejala demikian. Sebetulnya tidak masalah kalau dia tinggal di rumah, selama dia tidak ada proses yang membutuhkan fasilitas kesehatan tahap lanjut, misalnya harus diinfus karena mual muntah berlebihan, atau misalnya untuk menjaga dia punya asupan cairan tubuh. Misalnya dia memang sama sekali tidak bisa makan, itu kan kita tidak bisa mau dipaksa atau bagaimana, itu kan sebaiknya mendapatkan asupan makanan melalui infus ataupun cara lain. Nah, kalau misalnya dirawat di rumah, diusahakan dia tidak kontak dengan orang lain. Jadi mungkin kita kembali isolasi dia ya. Jadi seperti zamannya COVID kan kita isolasi di kamar sendiri. Kemudian alat makannya bisa dipisahkan, jangan sampai sudah dia pakai. Kadang misalnya mama begitu, ini anakku sudah makan ini tidak habis, dia yang habiskan. Nah, padahal itu saya banget kadang-kadang itu bisa menjadi tempat berpindah. Jadi kalau enggak habis makanannya anak-anak, untuk menghindari dulu nih, jangan dulu kalau misalnya ada gejala. Oh, ada gejala. Kalau misalnya kita mengarah mencurigai ini bisa saja, tapi kalau misalnya tidak nah tapi itu juga lagi kembali karena kita kan dalam tahap waspada sekarang ya. Jadi semua waspada, bukan paranoid. Jadi waspada itu kita mewaspadai, kita melihat, menyimak apakah ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi naik tahapnya menjadi penyakit apa tidak. Jadi yang mungkin dulu-dulu yang mungkin ibu-ibu dulu-dulu mungkin anaknya muntah, tidak mungkin, tapi muntah karena ini ya, bukan
karena kebiasaan anak disuruh makan sayur dia muntah. Nah itu lain ya. Bukan yang itu ya. Maksudnya muntah tiba-tiba tanpa ada penyebab. Berarti ada gejala awal, gejala lanjutan. Nah kalau gejala awal ini terjadi panas itu kan kadang-kadang kita abaikan gitu loh. Dok, saya tunggu nih. Apakah ada kita misalnya standar kita tunggu nih demamnya sampai berapa hari tunggu sampai 2 hari 1 hari. Demamnya kayaknya enggak terlalu ini ya. Dia punya demam itu tidak terlalu sampai kalau misalnya demam berdarah itu kan demamnya tinggi. Tapi kalau yang demam ini dia demamnya subfebril, tidak sampai terlalu demam. Jadi tidak bisa dijadikan acuan. Kalau kemarin COVID awalnya juga kan semua yang dicari yang demam tuh, tapi tiba-tiba di tengah jalan banyak orang tidak demam, malah tidak bergejala. Itu lagi. Jadi ya memang ini kayak abu-abu ya, masih awang-awang, tetapi yang jelas kita tingkatkan saja kewaspadaan. Baik Dok, kalau begitu terkait dengan urin saja Dok. Kan kadang-kadang kalau setahu kita kalau memang kita kurang air tuh Dok, itu kan kita minum banyak-banyak biasanya udah jernih lagi nih urinnya. Nah kalau misalnya hepatitis sendiri, apakah gejala itu memang jadi gejala pasti? Misalnya gini, walaupun minum banyak tapi tetap saja urinnya gitu, sehingga kita harus waspada di situ. Jadi kalau memang ini dehidrasi ya, karena kurang cairan itu kan urinnya jadi lebih pekat, tapi dia mengarah ke warna kuning. Oh gitu ya Dok. Nah, kalau ini memang dia kayak warna teh, mana coba teh. Kayak coklat begitu. Kecoklatan. Iya, karena itu muncul demikian karena jadi kita punya di dalam urin itu normal ada urobilin. Tetapi kalau misalnya sudah kecoklatan itu namanya bilirubin. Jadi seperti itu ya, ini kita kembali ke ini. Jadi bilirubin itu normalnya ada dalam tubuh, tidak boleh ada di dalam air kencing. Kalau ada di dalam air kencing berarti ada kebocoran. Bocornya di mana? Nah itu mungkin ada pengaruhnya fungsi hatinya tadi. Karena harusnya dia di dalam hati itu diproses. Di dalam hati diproses, kemudian harusnya dia tidak keluar. Tapi kalau dia sudah sampai ada di air kencing berarti bocor dong di ininya. Maksudnya ada yang bermasalah. Berarti benar-benar warnanya yang sangat kurang itu ya Dok ya. Saya tadi gambarnya masih coklat-coklat kuning-kuning karena tapi ternyata memang sangat berbeda dan itu bisa kita lebih mudah mengenali. Kayaknya untuk bilirubinuri kita bisa periksa di puskesmas karena itu kan cuman urinnya dikumpul kemudian dikasih masuk dipstick untuk melihat kalau misalnya memang dilihat ini ada kadar bilirubin di dalam urin, harusnya tidak ada. Dan disertai dengan penyakit kuning gitu ya Dok ya, mual muntah. Nah kalau sudah seperti ini Dok, udah rasakan seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu Dok? Kalau gejala-gejala kayak rasanya curiga karena Jadi kecurigaan kita kan sebetulnya dan ini juga mungkin bisa jadi kewaspadaan masyarakat ya. Jadi jangan sampai yang sekarang, kalau dulu-dulu mungkin bolehlah dirawat di rumah tanpa pernah melakukan kontak dengan tenaga kesehatan. Kalau yang sekarang karena kita berada di status sekarang sih masih KLB ya, kejadian luar biasa, tetapi karena di Kota Makassar ini belum ada, jadi kita masih pada status waspada. Nah kalau misalnya waspada itu berarti kita tidak boleh tinggal diam kalau ada hal seperti itu terjadi, karena bisa saja mana tahu ini kasus yang positif tetapi kita simpan di rumah, nanti dia tahap lanjut baru dibawa ke vaskes, itu berarti kita mungkin sudah terlambat. Kan kita tidak mau terlambat ya, jadi kita secepat mungkin waspada, aware terhadap adanya hal-hal yang semacam ini, itu kita harus cepat tanggap untuk bawa dia ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu pertama, jadi kalau sudah gejala awal ada, kita sudah mulai cepat tanggap gitu ya Dok ya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Setidaknya dibawa ke puskesmas karena puskesmas saja. Karena puskesmas kalau untuk yang pemeriksaan dasar itu bisa dilakukan di puskesmas. Kecuali kalau misalnya nakes atau dokter di puskesmas melihat bahwa ini ada pemeriksaan lanjut, kita tidak bisa, itu mungkin akan dikirim ke fasilitas kesehatan. Nah kalau misalnya gejalanya sudah meningkat gitu Dok, yang tadi fase lanjutannya itu tidak boleh ya kita tangani sendiri. Minum dulu banyak nak. Istirahat lagi dulu. Bagaimana? Kalau sudah ada gejala lanjut, kayaknya jangan sampai ya mungkin nanti tergantung keparahannya ya. Kalau misalnya memang masih bisa ditangani di rumah, pastinya dokternya akan bisa lebih mengambil kesimpulan bahwa ini bisa ditangani di rumah, atau misalnya
memang harus ditangani di Vaskes. Berarti tetap harus ke dokter dulu konsulnya, jangan dibiarkan di rumah. Ya, sepertinya bukannya mau ini. Sekarang kan sebetulnya banyak fasilitas konsul online ya. Iya dok. Ya banyak kita punya aplikasi. Nah, sekarang semua aplikasi yang ada itu juga kalau misalnya karena ini sekarang kita meningkatkan kasus jadi kewaspadaan ya. Jadi semua aplikasi online itu kalau ada yang mengarah ke situ itu pastinya dokternya yang melayani proses tanya jawab itu akan menyarankan untuk ke Vaskes. Karena itu tidak bisa juga dulu sekarang ditangani sendiri karena ini kan ya namanya misterius lah, kita mau tahu penyebabnya apa. Karena statusnya sudah kewaspadaan. Iya. Bukan lagi kayak penyakit-penyakit yang tidak masuk kategori itu. Bukan. Sehingga, jadi sekarang kita ini boleh sekarang dia jadi viral trending topik. Trending dia jadinya. Jangan sampai kita lengah karena ya mungkin dulu kita tidak peduli ya atau mungkin kepeduliannya ada tapi tidak seperti yang sekarang. Nah sekarang karena dia dalam status kewaspadaan, jadi kita meningkatkan juga kita punya kewaspadaan. Kalau dulu mungkin mengeluh ini yang sakit. Iya. Mengeluh udah bisa nih kamu misalnya. Biasa kalau kan sekarang walaupun tidak mengeluh tapi gejalanya terlihat. Nah, makanya juga ibu-ibu orang tua ini harus mungkin dulu istilahnya anak-anak nanti sakit atau kalau misalnya kita lihat betul gitu atau bagaimana. Iya. Baru akhirnya bawa ke rumah sakit nanti bahkan biasa kadang-kadang orang tua jam 12 malam karena udah lihat baru tapi sekarang ternyata kalau udah ada gejala yang mirip-mirip ini ayo periksakan aja dulu karena kita dalam status kewaspadaan. Dok, ini saya juga tadi lupa tanyakan kalau bicara tentang orang yang sudah terinfeksi, adakah masa inkubasinya seperti mungkin COVID ada inkubasi 7 hari gitu. Kalau untuk hepatitis sendiri? Iya, kalau yang virus itu biasanya dia punya masa inkubasi lebih cepat ya. Jadi tidak sampai 10 hari itu kalau misalnya memang dia akan berpindah atau dia akan menularkan ke orang lain itu pada 10 hari setelah dia masuk pertama kali dan sudah ada gejalanya pada 10 hari pertama. Yang virus itu seperti itu, biasanya dia tidak sampai bahkan ada sampai 8 hari sudah ini. Karena dia memang perlangsungannya cepat dan sebetulnya kalau misalnya tubuh kita baik itu juga penyembuhannya juga cepat. Ya, jadi kalau dia penyebabnya virus. Nah, kalau misalnya dia penyebabnya saluran cerda entera tadi, misalnya kayak maksud saya dia karena makanan gitu, Dok. Dia karena makanan. Pasti ada proses berapa lama ini orang nanti makanannya tidak sehat, tidak ini, jadi, baru akhirnya kena ini hepatitis. Kalau ini kan kita masih pakai istilah hepatitis akut ya. Jadi akut itu kira-kira sampai 2 mingguan itu harusnya sudah kelar. Karena kalau sudah lewat dari itu kita mungkin waspada bisa menjadi kronis. Kalau hepatitis kronis itu efeknya berkepanjangan memang bisa kalau ujung-ujungnya bisa terjadi sirosis, orang lever ya, sirosis itu istilahnya lever. Bisa jadi seperti itu. Nah kalau orang yang sudah pernah lever itu kan meskipun dia nantinya mungkin sembuh, itu dia jadinya tidak boleh capek, tidak boleh ini ya. Jadi seingat saya dulu tidak boleh beraktivitas gitu ya, Dok. Karena hatinya sudah ceritanya sudah sembuh tapi tidak seperti sedia kala. Tidak normal lagi seperti ketika masih sehat. Kembali lagi ya, Dok. Jagalah hati. Nah, itu Dok, berarti ada inkubasi dan proses ketika orang gara-gara makanannya yang tidak baik, ada juga prosesnya di situ sehingga akhirnya dia bisa terindikasi penyakit atau terkena penyakit hepatitis misterius ini. Dok, kembali lagi, Dok. Dipesankan lagi nih, Dok, untuk cara menghindari supaya kita tidak terkena penyakit hepatitis misterius ini. Iya. Jadi ya mungkin kita kembali ke basicnya kita pola hidup bersih dan sehat karena kebersihan itu kita bisa dengan segala yang bersih, makanan kita bersih, lingkungan kita bersih, itu akan sangat menjaga kita punya kesehatan. Jadi bagaimana caranya pola hidup bersih dan sehat? Saya rasa kita sudah sangat mengetahui ya bagaimana mendapatkan PHBS itu. Kemudian
lifestyle kita. Mungkin dulu waktu awal-awal COVID kan jangan begadang. Sekarang banyak lagi orang begadang-begadang ya. Ya mungkin kita lengah, tapi jangan sampai itu kita terlalu bablas. Jadi kita mungkin kembali ke yang sudah 2 tahunan lebih ini kita pelajari bahwa ini yang bisa menyebabkan bisa membuat kita lepas dari pandemi. Itu tidak ada masalah kalau misalnya kita tetap melanjutkan hal tersebut. Jadi cuci tangan pakai sabun, protokol kesehatan yang kemudian imunitas dijaga. Dulu kan kita selalu minum suplemen atau bahan-bahan herbal yang bisa menjaga daya tahan tubuh ya, seperti jahe apa segala macam. Itu tidak masalah untuk kita tetap lanjutkan karena ya intinya ini hepatitis misterius ini mungkin sekarang kelihatannya karena baru yang terdeteksi adalah gangguan di hati. Siapa tahu ada misalnya mungkin nanti gangguan saluran pernapasan, bisa jadi karena ini namanya masih on proses kejadian ini dan kita belum tahu sama sekali. Jadi bukannya menyuruh kita parno ya, tapi kita meningkatkan kita punya kewaspadaan, pola hidup bersih sehat itu terutama dimaksimalkan. Dok, tapi saya mau runut dok, mohon izin. Ini PHBS bisa mungkin kita kembali diedukasi. Saya pun sebagai orang yang mungkin sering-sering lah ada komunikasi atau baca-baca, tapi harus lagi nih diedukasi PHBS ini apa sih rumusannya, standarnya bagaimana? Jadi ya mungkin saya tidak terlalu teknis ininya ya, karena kebetulan yang jelas intinya adalah kita karena ini kan hidup sehat itu tidak didapatkan secara langsung, dia pakai proses. Ada perilaku yang harus diubah, ada perilaku yang barangkali nanti akan membuat itu kalau kita lakukan secara berkesinambungan terus-menerus itu bisa menjadi kayak semacam karakter kita ya. Jadi bukan seperti membalikkan telapak tangan. Jadi kadang-kadang orang makannya ya barangkali dari sisi makanan, mungkin makannya di kesehatan kita ya porsinya mungkin harus cukup, jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang, itu yang harus dijaga. Kemudian ya saya sekalian kampanye tidak merokok ya. Silahkan dok, karena ternyata ya, karena itu salah satu hal yang menyebabkan memperberat sebetulnya, bukan menyebabkan ya, tapi memperberat kalau misalnya ada masalah di tubuh kita, kemudian kita merokok, minum alkohol, kurang istirahat, itu kan pasti semakin ceritanya bebannya tubuh sudah berat nih, dengan adanya hal-hal tersebut semakin berat lagi, tambah lagi bebannya. Jadi kita harapkan kita punya tubuh, kita punya organ-organ tubuh yang sudah diberikan kepada kita ini kita jaga fungsinya agar dia bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau kita tidak jaga fungsi tubuh, meskipun sekarang sudah banyak misalnya kayak transplantasi apa segala macam, pasti akan berbeda dengan kalau kita memaksimalkan fungsinya secara normal dan menjaga jangan sampai dia bekerja terlalu berat. Karena kita punya kapasitas tubuh ini ada kapasitas maksimalnya, jadi jangan dipaksa, jangan dan juga mengelola stres. Oke, oh ya, itu salah satunya dok ya, mengelola stres. Iya, mengelola stres itu. Aduh, iya. Seperti apa mungkin dok tipsnya untuk mengelola stres ini? Ya, kalau mengelola stres ya mungkin saya pernah lihat mungkin di salah satu ini ya, bahwa stres itu bisa kalau misalnya kita bisa kelola dengan baik. Ada cerita bahwa seseorang yang tidak menerima apapun yang terjadi itu meningkatkan kadar bukan hormon, neurotransmitter yang menyebabkan semua fungsi tubuhnya itu menjadi berkurang. Nah, kalau kita menerima apapun yang terjadi itu ada namanya neurotransmitter lain yang menyebabkan fungsi tubuh itu semua bekerja dengan baik. Jadi ya mungkin kelihatannya sepele ya, karena itu neurotransmitter kita tidak bisa lacak, kita tidak bisa periksakan. Tapi kalau misalnya hal tersebut dilakukan dengan menerima itu saya tidak tahu membahasakannya. Dia ikhlas barangkali menerima. Qanaah artinya menerima apa yang ada, yang terjadi, tidak berusaha untuk tidak menuntut berlebih. Nah, itu benar-benar sangat-sangat meningkatkan kita punya fungsi tubuh
menjadi lebih baik. Sehingga itu bentuk salah satu pengelolaan stres kita. Pengelolaan stres. Gitu. Jadi jangan mungkin jangan cari masalah. Nah, bisa jadi. Jangan cari masalah dengan orang gitu ya. Atau mungkin pemaafan, saling memaafkan. Boleh. Itu Seperti itu. Jadi hati. Jadi mungkin dari semua mungkin sisi agama pasti semuanya menyarankan untuk menerima dan maksudnya legowo, lapang dada apa yang seperti itu ya. Jadi itu memang benar-benar hal yang barangkali saja kita kadang sepelekan, tetapi saya rasa banyak broadcast ya yang biasa kita baca bahwa ini seseorang karena dia mengelola stres dengan baik, tadinya mungkin penyakitnya sudah divonis bahwa dia akan begini, tiba-tiba itu karena dia terima, karena dia sabar, malah jadi sembuh, dan itu tidak bisa dijelaskan, dan itu tidak bisa dijelaskan secara medis dan itu ada, tapi faktanya itu ada, dan ternyata perasaan hati kita itu mempengaruhi sekali kesehatan kita juga. Perasaan hati dalam hati tanda kutip dan hati dan hati organ dalam tadi itu berbeda tapi saling berkaitan. Baik Dok dan pemirsa Kominfo channel Diskominfo Kota Makassar, kita masih pengen tahu nih Dok, kalau bicara tentang oke lah ini hepatitis ada, faktanya sudah ada meskipun misterius, tapi mudah-mudahan kemisteriusannya sedikit terjawab lah Dok di forum ini. Nah oleh karena itu kita tentunya pengen tahu bagaimana pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Kesehatan ini mempersiapkan diri atau adakah kebijakan-kebijakan khusus dalam menghadapi hepatitis misterius ini? Iya, kalau yang khusus sih yang sampai saat ini mungkin saya bilang belum ada ya. Cuman kita kemarin setelah adanya edaran dari pusat untuk kewaspadaan terhadap hepatitis misterius ini, kan sistem di puskesmas itu di Vaskes 47 puskesmas yang ada di Kota Makassar itu sistem selama ini sudah ada. Misalnya ada kasus-kasus contoh keracunan makanan atau diare, atau mereka sudah punya tim namanya tim gerak cepat. Nah, TGC yang sudah ada ini, yang sekarang dengan adanya hal ini mungkin kita hanya tinggal menambah atau membuat mereka jadi lebih waspada, aware terhadap kemungkinan adanya kasus hepatitis misterius ini pada saat ada laporan. Itu lebih ditingkatkan saja lagi dia punya kewaspadaan, karena sistem itu sebenarnya sudah ada, cuman kembali yang jejaring kemarin. Selama COVID ini kita sudah berjejaring dengan baik dengan misalnya pendidikan, dinas sosial. Nah itu yang lebih kita maksimalkan. Jadi tidak perlu harus membentuk mungkin satgas baru atau apa. Sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya. Sejauh ini. Jadi kembali saya tekankan sejauh ini karena kita kan belum tahu besok. Mana tahu kita selesai podcast tiba-tiba ada kasus jangan ya. Penularan tiba-tiba ada penemuan begitu cepat. Ya, jadi untuk saat ini. Iya, untuk saat ini kita memaksimalkan sistem yang sudah ada. Jadi tidak membuat yang baru, jejaring yang sudah ada yang kemarin dari COVID itu kita maksimalkan saja. Saya rasa di grup kami yang kemarin yang semua lintas sektor yang ini tentang mitra kita untuk penanggulangan COVID itu masih ada. Kalau misalnya pun tidak diminta-minta tiba-tiba ini merebak menjadi keresahan, itu mungkin itu saja nanti yang akan kita lebih perbaharui bagaimana kewaspadaan kita semua. Berarti pada dasarnya kita sudah punya timnya, tim gerak cepat. Nah, bisa mungkin digambarkan Dok. Jadi ini juga supaya bentuk kewaspadaan, bentuk gambaran juga bahwa oh iya pemerintah Kota Makassar siap kok nanti kalau tiba-tiba ada hal baru, ada hal yang harus cepat-cepat, kita sudah punya tim gerak cepat. Jadi gambaran kinerja tim gerak cepat seperti apa Dok? Jadi TGC Puskesmas itu biasanya kalau misalnya ada kasus-kasus ya bukan hanya TGC. Jadi Puskesmas itu kan ada home care ya. Iya Dok. Home care itu untuk kita menghandle panggilan di luar jam kantor. Misalnya ada kasus-kasus di rumah di wilayah kerja puskesmas yang perlu penanganan medis. Biasanya waktu awal dulu harapannya yang melapor ini adalah medis yang darurat dan yang dia tidak bisa datang ke puskesmas. Tapi kalau misalnya hanya gatal-gatal itu kan tidak darurat ya. Ya, jadi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang tidak harus ditangani secepatnya. Nah itu menggunakan home care. Nah itu home care kan personal ya. Nah kalau TGC itu biasanya dia pada saat ada kasus yang meresahkan dan dia punya skala mungkin itu bukan hanya satu orang, mungkin pada beberapa orang.
Nah, biasanya itu misalnya satu lokasi ada tiba-tiba diare bersamaan, misalnya ada beberapa orang, atau keracunan makanan ya, itu kemarin ada hajatan, misalnya tiba-tiba semua yang di situ. Nah itu TGC-nya puskesmas itu yang langsung bekerja. Misalnya juga ada kasus seperti misalnya kebakaran di satu tempat, nah itu TGC-nya puskesmas yang langsung turun. Itu kalau ada korban-korban kebakaran. Karena kita harus selalu mendampingi masyarakat dari sisi kesehatannya. Jadi itu sudah kita bina cukup lama, dan sekarang itu yang kita harapkan bisa kita maksimalkan fungsinya, biar apapun keresahan masyarakat yang ada di luar sana, mau penyakit kah, itu bisa langsung masuk informasinya kepada kami di Dinas Kesehatan. Jadi kadang-kadang informasinya bisa bottom up, bisa dari atas ke bawah. Jadi biasanya mereka kadang informasinya dari masyarakat, misalnya yang 112 ya. Ke 112. Oh, ini kaitannya lagi dong dengan kita ya, Dinas Komunikasi Informatika. Jadi biasanya ada seperti itu. Jadi kadang ada informasinya mungkin dari 112 atau dari masyarakat, atau yang mungkin melaporkan ke misalnya salah satu teman yang itu disampaikan kepada kita, itu otomatis tim TGC yang langsung turun menginvestigasi. Iya, berarti itu button up-nya. Kalau top down-nya misalnya dari kitanya langsung mengecek ada programnya yang begitu. Biasanya juga informasinya ya tadi dari 112 atau mungkin dari pimpinan, kan biasanya gitu ya, masyarakat lapornya mau kemana, misalnya lapornya mungkin ke Ibu Kadis lapor jadi. Nah, tapi kalau misalnya gini dok, kebijakan untuk kita inisiatif memungkinkankah dilakukan seperti itu? Misalnya dari pimpinan puskesmas atau dinas kesehatan misalnya memerintahkan untuk kita peninjauan dulu di lapangan, apakah memungkinkan seperti itu dilakukan ketika memang itu sudah menjadi keresahan? Iya, pastinya, karena itu memang kan ya kan kadang ada juga yang hanya rumor ya, Dok, ya kadang ada terjadi di sana, pas dicek tidak ada, jadinya memang jadi tim TGC kami itu boleh dibilang kayak tim booster yang pertama kali jadi peluncur untuk melihat apakah yang di lapangan. Saya kalau kita memaksimalkan kinerja jadi yang sudah ada itu yang kita maksimalkan. Jadi kalau misalnya kita minta tiba-tiba ada laporan bahwa satu RT ini semua begitu gejalanya, kencingnya seperti warna ini kuning semua, jangan sampai. Nah, maka yang pertama kali untuk melakukan tindakan ini lewat atau kebijakan yang diambil adalah menggerakkan tim TGC ini ya, tim gerak cepat. TGC pasti mereka sudah berkoordinasi juga dengan pihak RT RW yang ada di wilayahnya. Jadi prosedurnya itu semua sudah terbangun sebetulnya, sistem itu juga sistemnya sudah ada, tinggal bersiap saja kalau misalnya tiba-tiba ada hal yang meresahkan, termasuk hepatitis misterius ini. Nah dok, tadi menarik karena menyinggung 112, mungkin juga saya ingatkan lagi untuk warga Kota Makassar yang sedang menyaksikan kita atau akan nantinya menyaksikan channel kita ini dengan tema hepatitis misterius. Dari tadi disinggung oleh Dokter Nani bahwa ada 112 ini call center free yang bisa digunakan juga oleh warga Kota Makassar seluruhnya untuk memberikan laporannya, dan dari sana nanti akan dihubungkan atau akan dikoordinasikan ditangani oleh dinas atau leading sektor terkait. Termasuk kalau misalnya tadi ada anaknya kayaknya gejalanya sama, bingung ini Dokter Nani nggak mungkin dihubungi, sibuk dan memang bukan kontak person. Nah bisa langsung ke call centernya 112. Ada fast responnya juga di WhatsApp-nya. Nanti tinggal cari saja, itu tentunya ditemukan gampang kok, di call centernya ditemukan lewat Google gitu dok. Tinggal ini cari telepon, nanti akan dihubungkan ke dinas kesehatan. Bagaimana dinas kesehatan siapkan nanti menerima selama ini ketika ada kebutuhan atau telepon masyarakat terkait dengan kesehatan, apakah responnya seperti apa atau bagaimana standarnya? Itu biasanya untuk kami kalau dari 112 misalnya dia tergantung ke mana misalnya kan. Kalau kemarin yang banyak dari 112 itu masuk kami misalnya urusan vaksinasi ya, sertifikat vaksin belum muncul, itu biasanya ada juga kadang nelpon ke 112. Biasanya 112 mengirimkan data-data kepada kami, itu kami selesaikan. Jadi memang tergantung kemana. Jadi misalnya contoh ada yang masuk ke rumah sakit kemudian tidak ditangani karena mungkin belum punya kartu BPJS, itu biasa juga ada juga masuk ke kami.
Jadi hal-hal tersebut tergantung dia akan ke mana. Maksudnya kan kita ada sesuai beberapa bidang dengan di dinas, tergantung kebutuhannya memang kebutuhan masyarakat yang lagi menelpon. Baik Dok, kalau begitu kerjasama kita nih antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo itu menjadi sangat dibutuhkan, apalagi di tengah-tengah masih pandemi juga. Kemudian ini ada hal lain ya yang menjadi misterius yaitu hepatitis. Dok, ini saya pengen tahu tentang bagaimana sih sejauh ini pantauan dari Dinas Kesehatan terkait dengan respon warga Kota Makassar tentang hepatitis misterius. Tapi nanti dijawabnya Dok sekalian dengan kesimpulan, karena kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa Kominfo Kota Makassar, kita akan balik lagi di podcast.
Podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, dan kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini, pemirsa Kominfo TV ya. Nah ini di satu sisi kita melihat bahwa ada penyakit yang lagi misterius. Tentunya di tengah-tengah misterius ini kita mau tahu nih Dok, bagaimana respon warga Kota Makassar menurut pantauan Dinas Kesehatan yang saat ini menghadapi hepatitis misterius. Iya, jadi ya memang kita sangat terbantu dengan adanya media-media yang sekarang kalau kita searching saja hepatitis misterius di Google kan langsung muncul informasi. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kita sudah sangat terbantu untuk bisa meneruskan informasi ini kepada masyarakat yang mana yang bisa masuk dalam kriteria mereka harus aware, misalnya ada gejala-gejala tertentu. Dan ada beberapa memang juga yang sudah bertanya-tanya ini bagaimana cara ininya. Jadinya dengan adanya hari ini Kominfo podcastnya untuk bisa memberikan informasi masyarakat, ini pastinya berarti bertambah lagi perbendaharaan informasi yang bisa sampai kepada masyarakat. Iya. Mudah-mudahan dengan begitu warga Kota Makassar bisa memahami bagaimana bersikap, tidak paranoid, tapi juga tidak santai, tidak mengabaikan. Baik Dok, mudah-mudahan kedepannya Dinas Kesehatan bisa sama-sama lagi nih dengan Diskominfo untuk mempertegas loh ini bisa ada jalur misalnya melalui call center kita yang memang itu dimiliki sekarang. Kalau di Amerika ada 911 ya. Kalau kita di Kota Makassar itu ada 112, tinggal pencet saja 112 di HP Anda, pemirsa kita ya yang sedang menyaksikan kita hari ini, pemirsa Kominfo Kota Makassar, tinggal 112 klik, nanti tinggal diminta lagi untuk mengklik atau mencet nomor 1, bisa bicara langsung dengan orang-orang di balik layar call center 112 dan mengeluhkan apa yang disampaikan. Dan tentunya bisa juga di fast respon kita di WA, bagi yang mau WA saja bisa lewat 0811 400 112. Saya ulang di 0811 400 112. Dan kembali lagi Dok, karena ini kita sudah di penghujungnya acaranya kita di podcast hari ini. Nah itu bisa diberikan kesimpulan, pesan-pesan penting yang bisa mengcover kesiapan kita menghadapi hepatitis misterius ini. Iya, jadi hepatitis misterius ini kan sebetulnya bukan hal yang baru ya. Sekarang yang kita menjadi misterius itu karena kita belum tahu ini etiologinya, penyebabnya apa. Tetapi dari pengalaman tentang hepatitis yang sebelumnya itu mungkin kita bisa jadikan acuan untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana bisa kita melakukan pencegahan agar supaya kita tidak terjangkit baik kepada kita pribadi maupun anak kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi intinya sebetulnya kita jangan sampai lengah, jangan sampai lepas dari pendidikan kita 2 tahun lebih itu tentang cuci tangan pakai sabun. Itu adalah boleh dibilang sebagai peluncur. Kita punya amunisi yang paling baik untuk bisa mencegah, menangkal agar supaya penyakit ini mau apapun nanti dia penyebabnya itu bisa kita cegah untuk kita tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena kembali lagi juga pola hidup bersih dan sehat. Bersih dalam hal kita melakukan semuanya yang kita pegang, yang kita konsumsi itu semuanya bersih, dia punya kualitas higienisnya. Kemudian sehat, pola hidup sehat itu bagaimana? Ya, seperti tadi yang menggunakan makan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan yang tadi kita sudah sempat bahas ya, mengelola stres. Karena itu stres itu boleh dibilang sebagai bumbu penyedap ya, tetapi kalau tidak ada itu atau dalam artian kita tetap stres, berarti kita punya hidup ini tidak akan nyaman, tidak akan berasa rileks. Nah itu semua bisa memperberat kalau misalnya ada masalah kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Nani atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk berdiskusi, untuk mengedukasi kita. Banyak sekali loh edukasi. Jadi yang tadinya misterius benar-benar misterius gitu Dok, paling tidak ini sudah ada gambaran bahwa bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bersiap, dan tentunya bagaimana kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Dan tentunya
cukup sampai di sini dulu Dok perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan-kesempatan. Iya Dok, terima kasih. Makasih podcastnya Kominfo sudah jadi corong. Corongnya corong besar ya. Iya, mudah-mudahan banyak yang bisa sampai informasinya dan tentunya juga meneruskan kepada orang lain yang mungkin tidak sempat melihat. Iya Dok. Jadi jangan lupa Dok, kalau misalnya ada yang pengen bertanya terkait dengan hepatitis akut ini, boleh salah satunya diminta merujuk dulu nih, lihat juga channel YouTube kita. Dan tentunya itu juga membantu untuk membagi informasi lebih luas lagi. Dan jangan lupa channel YouTube Kominfo Kota Makassar untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan pastinya di-share juga. Apalagi informasi terkait dengan hepatitis misterius ini memang masih menjadi pertanyaan dan butuh edukasi yang lebih jauh lagi untuk warga Kota Makassar. Dan saya juga sampaikan kembali bahwa program podcast kita adalah bagian dari program pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2022 yang tentunya dipimpin oleh Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan tentunya juga Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdi. Dan akhir kata saya Sukmawati SIP mohon pamit, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Mohon dimaafkan untuk Anda juga pemirsa kalau ada salah kata salah sikap saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terwujudnya masyarakat Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room, yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Bagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi. Informasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah,
daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Bidang persandian terdiri atas seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, serta seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Bidang pengelolaan data elektronik terdiri atas seksi kompilasi dan integrasi data, seksi statistik, serta seksi penyajian informasi. UPTD Operation Room sebagai ruang kendali atau perangkat pendukung yang saling bersinergi dalam mewujudkan Makassar Smart City. Yang berisi berbagai macam monitoring informasi yang bisa diakses, di antaranya melalui layanan pengaduan panggilan darurat yang berisi beberapa dashboard yang dikelola masing-masing SKPD. Layanan tersebut berisi informasi terkait rumah sakit umum daerah, layanan home care, informasi kependudukan, layanan KTP, dan berbagai layanan dalam mendukung perangkat satuan kerja daerah.